Selamat siang semuanya. Di sini saya Cindy dan beberapa rekan saya ada Sandi dan juga Sotri. Di sini kita akan membahas yang pertama, bagaimana pengendalian risiko itu penting. Yang kedua, analisis kerugian yang cermat. Dan yang ketiga, analisis hazard yang komprehensif. Dalam ketiga hal tersebut, itu merupakan fondasi penting dalam menentukan kelayakan ekonomis untuk proyek atau investasi. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke pembahasan utama, di sini saya ingin bertanya kepada rekan-rekan saya. Yang pertama untuk Kak Sodri, bisa tolong sebutkan satu contoh dalam pengendalian risiko di kehidupan sehari-hari dan kenapa itu penting? Oke, saya bakal kasih sedikit contoh kecil ya. Satu contoh kecil pengendalian risiko dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya itu adalah memakai helm saat berkendara sepeda motor. Memakai helm saat berkendara sepeda motor itu merupakan salah satu contoh paling sederhana pengendalian risiko. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah atau mengurangi dampak cedera dari kecelakaan itu. Dan kenapa itu penting? Karena ya supaya kita bisa mencegah hal-hal buruk itu bisa terjadi ke kita. Seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk Kak Sodri dan untuk Kak Sandi. Saya ingin bertanya, langkah-langkah dasar dalam pengendalian risiko itu seperti apa? Secara singkatnya, langkah-langkah itu yang pertama, cari tahu pelajaran arah, lalu dampak dari keuntungannya, dan yang kemudian mencegah dan mengurangi risiko yang kita dapat. Nah, dari langkah-langkah itu, insya Allah kita bisa mengurangi risiko yang kita dapat dan mencegah untuk mengurangi risiko juga para lain. Para lain ini seperti itu. Oke, berarti ada 3 langkah dasar ya. Nah, teman-teman, itu hanya sedikit gambaran tentang pengendalian risiko. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pengendalian resiko yang efektif, analisis kerugian yang cermat, dan analisis hazard yang komprehensif. Pengertian pengendalian resiko 1. Proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan proyek. 2. Tujuan utama, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan peluang. Analisis kerugian yang cermat. Definisi analisis kerugian adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprediksi potensi kerugian yang dapat terjadi dalam suatu proyek atau investasi. Tujuan yaitu 1. Memahami dampak finansial dari risiko yang mungkin terjadi. 2. Membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait investasi. Metode yang digunakan ada 3, yaitu 1. Analisis biaya manfaat, 2. Simulasi Monte Carlo, 3. Analisis sensitivitas. Analisis hazard yang komprehensif. Analisis hazard adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bahaya yang dapat mempengaruhi proyek, serta menilai risiko yang terkait dengan bahaya tersebut. Tujuan ialah untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat mengganggu kelancaran proyek dan mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengendalikan risiko yang dihasilkan dari bahaya tersebut. Dan langkah-langkah dalam analisis hazard ada 3, yaitu 1. Identifikasi bahaya, 2. Penilaian risiko, 3. Pengendalian risiko. Hubungan antara pengendalian risiko dan kelayakan ekonomis. Yang pertama, pengendalian risiko yang efektif. Mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Analisis kerugian dan hazard memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan membantu dalam merumuskan strategi mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak risiko. 3. Mengurangi ketidakpastian. Dengan melakukan analisis yang cermat, proyek dapat lebih mudah diprediksi dalam hal biaya dan waktu penyelesaian.
Studi kasus contoh projek yang berhasil menerapkan pengendalian risiko, yaitu projek infrastruktur, kasus projek pembangunan jembatan. Pendekatan melakukan analisis risiko yang komprehensif sebelum memulai projek, termasuk penilaian terhadap kondisi cuaca, risiko kecelakaan, dan keterlambatan material. Hasil, proyek selesai tepat waktu dan di bawah anggaran, dengan pengurangan kecelakaan kerja sebesar 30%. Kesimpulan, pengendalian risiko, analisis kerugian, dan analisis hazard adalah fondasi penting dalam menentukan kelayakan ekonomis proyek. Investasi yang dilakukan dengan pendekatan yang tepat dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan mengurangi risiko kerugian. Terima kasih. Oke teman-teman, akhirnya presentasinya selesai juga. Semoga ilmunya bermanfaat dan nggak cuma bikin ngantuk, tapi juga bisa menambah wawasan buat kita semua. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau nggak ada, ya udah. Ya, nanti dulu nih ya, ada pantun sedikit. Oke. Pergi ke pasar, beli ketela. Cakep, Pulangnya akan lunak. cakep, Kalau ada salah kata dan logika, cakep. anggap saja Pak Pirsa hebat. Wah, Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih semuanya. Satu pesan untuk kalian, jangan lupa bahagia, jangan lupa jajan, dan jangan lupa kalau besok masih ada tugas yang menunggu. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Atas lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.